Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi yang insyaallah penuh keberkahan kali ini kita kembali bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang begitu besar, yang sangat banyak, yang tidak terhitung oleh jari jemari kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita basahi lisan kita dengan ucapan tahmid. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita tundukkan hati kita untuk senantiasa mengakui bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali semua itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita juga bersama-sama menghaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sebagai manusia pasti pernah merasakan sakit. Dan seorang mukmin ketika mendapatkan musibah diperintahkan untuk ikhtiar, untuk menempuh sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat, sembari kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang disyariatkan di dalam Islam ketika kita sakit adalah berobat dengan ruqyah. Namun di antara praktek yang keliru dalam hal ini, Bapak Ibu, ada sebagian orang yang melakukan ruqyah dan yang diruqyah tawakalnya kepada ruqyah tersebut. Padahal ruqyah adalah sebab, penyembuh sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mencampur adukan praktik ruqyah dengan amalan-amalan kesyirikan sehingga jatuh dalam dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita akan sedikit ta'aruf mengenal pengobatan yang direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruqyah, Bapak Ibu. Ar-ruqyah menggunakan qaf, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah sukun, ruqyah itu artinya melihat. Yang sering kita dengar yaitu ruqyat. Biasanya rame diperbincangkan
ketika mau masuk Ramadan atau mau Idul Fitri. Ini hari rayanya kapan, hari awal Ramadannya kapan, ruqyah atau ruqyat. Sedangkan pengobatan yang sangat familiar yang kita dengar adalah ruqyah, menggunakan qaf. Ar-ruqyah, Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan ar-ruqa jam'u ruqyatin. Ruqyah kata tunggal kalau disebut dengan jamak kata plural adalah ar-ruqa. Apa itu ruqyah? Wahiyal 'uwad allati yurqa biha sahibul afati kal humma was sara' wa ghairihima minal afat. Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan perlindungan yang dibacakan kepada orang yang terkena penyakit seperti demam ataupun penyakit lainnya. Ini adalah ruqyah. Jadi ruqyah itu pengobatan dengan bacaan. Bacaan apapun kalau digunakan untuk pengobatan disebut dengan ruqyah. Maka ruqyah ini sifatnya umum. Maka dari sisi bahasa ini, mereka para dukun yang mengobati dengan bacaan jampe-jampe juga bisa disebut ruqyah. Cuma bagaimana hukumnya itu. Tetapi kalau secara bahasa ruqyah, pengobatan dengan bacaan-bacaan yang ditujukan kepada orang yang sakit, orang yang menderita gangguan sakit jasmani atau non jasmani, sakit medis maupun non medis, itu disebut dengan ruqyah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, para ulama membagi ruqyah secara umum menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ar-ruqyatul masyru'ah. Yang pertama adalah ruqyah yang disyariatkan, ruqyah yang dibolehkan bahkan dianjurkan oleh syariat. Bukan hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh syariat. Orang yang melakukannya dianggap orang yang berbuat kebaikan dan mendapatkan pahala. Nah di sini Pak disebut masyru'ah atau syar'iyyah karena mustanad, landasannya syar'i. Landasan syar'i diantaranya adalah hadis Nabi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Perlihatkanlah, tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Sesungguhnya tidak mengapa, boleh-boleh saja melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi hadis-hadis yang lain, bagaimana beliau meruqyah, bagaimana beliau diruqyah. Rasulullah pernah diruqyah Bapak Ibu. Diruqyah oleh istrinya, beliau meruqyah istri-istrinya, beliau pernah diruqyah oleh Jibril, oleh malaikat. Nanti insyaallah kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Al-Imam As-Suyuti dan beberapa ulama yang lain mengatakan ruqyah, pengobatan dengan bacaan itu Bapak Ibu disebut syar'i dan dibolehkan ketika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ruqyah tersebut menggunakan kalam Allah atau nama-namanya atau sifat-sifatnya atau dengan doa yang maksur. Andaikan dengan doa yang tidak maksur tidak masalah. Yang penting tidak ada makna yang mengandung kesyirikan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Ruqyah dengan kalam-kalam Allah. Berarti kalam Allah di sini Al-Qur'anul Karim. Maka seluruh Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat ruqyah. Walaupun nanti ada beberapa ayat ataupun surat yang sering dipakai dan pengaruhnya besar, dampaknya besar. Ada beberapa surat yang sering digunakan Nabi untuk meruqyah. Tetapi pada hakikatnya seluruh kalam Allah bisa digunakan ruqyah. Ataupun meruqyah dengan nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna, dengan sifat-sifatnya, dan kalimah-kalimah thayyibah. Apakah boleh menggunakan lafal adzan? Orang yang tidak bisa baca Al-Quran dengan adzan tidak masalah. Ya, karena kalimatul adzan itu kalimat-kalimat yang ditakuti oleh syaitan Bapak Ibu. Khususnya ruqyah untuk gangguan dari jin. Baik jin itu berbuat keburukan sendiri ataupun yang sifatnya sihir. Dengan adzan
Karena sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih disebutkan ketika azan berkumandang setan itu lari. Bahkan disebutkan sampai terkentut-kentut. Ada hadisnya. Cuma kita tidak perlu bertanya, itu kentutnya bau enggak Ustaz? Wallahu a'lam. Ba'dal adzan datang lagi. Ketika iqamah dikumandangkan, lari lagi dia. Ba'dal iqamah balik lagi ke tempat salat, bukan untuk ikut salat, tetapi untuk mengganggu orang salat. Maka sunnahnya shaf itu rapat, walaupun para ulama menjelaskan tidak rapat sekali, bukan berarti rapat, tapi jangan biarkan celah ini untuk bisa masuk satu orang, sehingga setan masuk bukan ikut sholat Bapak Ibu, tapi ganggu orang sholat. Sehingga di dalam sholat kadang kita kacau pikirannya. Bahkan sesuatu yang kita tidak ingat bisa kita ingat ketika sholat. Ini gangguan syaitan. Makanya termasuk sunnah juga yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita kacau, sulit khusyuk di dalam sholat, kita boleh membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambil meludah ke arah kiri dengan ludah yang tipis, ya, kiri, ya, 3 kali Bapak Ibu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat, pikiran kita kacau, karena itu adalah godaan syaitan. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, bisa dengan azan, ya, enggak hafal ayat kursi, meruqyah, apalagi ruqyah untuk orang yang kesurupan, wah takut Pak, agak biasa ruqyah, baca ayat kursi kebalik-balik di adzan saja, kan gitu. Doa atau dengan doa yang ma'sur dari Nabi, misalnya untuk orang yang sakit ada satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ini doa langsung diajarkan oleh Nabi. Pegang bagian yang sakit, doa dengan ini. Ataupun doa-doa yang lain yang tidak diajarkan, yang penting lafalnya tidak melanggar syariat. Dan disesuaikan ya Pak, doa itu disesuaikan maknanya. Ya, disesuaikan maknanya. Kalau kita berlindung dari godaan syaitan, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sesuai. Jangan ketika kita takut terhadap godaan setan, gangguan setan, doa kita Allahumma lakasumtu. Wah, ini enggak pas. Ya, makanya perlu belajar. Ya, perlu belajar terkait dengan hal ini. Tapi ini syarat yang pertama Bapak Ibu, ruqyah dengan kalamullah, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan doa yang ma'sur, doa yang ada sanadnya sampai kepada Nabi, ataupun doa selain itu yang penting tidak melanggar kaidah-kaidah syariat. Kemudian yang kedua, wabil lisanil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Yang kedua hendaklah dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa dipahami. Ini sebagai antisipasi ruqyah yang tidak syar'i Bapak Ibu. Maka biasanya para dukun itu mengobati dengan campai-campai, baca nggak jelas nih bahasa apa ini. Kita nggak ngerti, jangan-jangan yang disebut adalah nama-nama syaitan, sehingga di dalamnya ada ta'dhimu syayatin, pengagungan syaitan, dan jatuh pada syirik akbar. Wal'iyadzubillah. Dengan bahasa Arab, kalau bisa bahasa Arab. Kalau tidak maka doa. Maka ruqyah itu artinya doa Pak. Boleh kita dalam ruqyah kita minta pada ya Allah, sembuhkan saudaraku ini ya Allah, berikan kesembuhan yang sempurna. Boleh. Bahasa kita dipahami. Ya. Tapi yang paling awal dengan kalamullah, ini level yang awal. Bacakan surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi, awal Al-Baqarah, dan berapa ayat-ayat pilihan. Walaupun prinsipnya tadi semua ayat-ayat Allah adalah ayat ruqyah. Maka boleh ketika kita membaca Al-Quran sekaligus menanamkan niat untuk ruqyah Pak. Kita baca Al-Quran, kita misalnya punya penyakit di dada kita, pegang dada kita sambil diniatkan untuk ruqyah. Enggak harus mengundang tukang ruqyah. Bacaan Al-Quran untuk ruqyah, baik untuk penyakit medis maupun non medis.
Jangan berpikir kalau ruqyah itu identik dengan sihir jin. Enggak mesti seperti itu. Bahkan penyakit-penyakit selain itu direkomendasikan pengobatan dengan ruqyah, pengobatan dengan kalam Allah, ataupun doa-doa yang maksud dari Nabi, ataupun doa apapun minta kepada Allah dengan memakai bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Kenapa harus memakai bahasa yang dipahami? Sebagai bentuk saddud dzari'ah, antisipasi ya, pengobatan yang menggunakan lafal-lafal, simbol-simbol, kalimat-kalimat yang mengarah pada ta'zimus syayatin, mengagungkan syaitan. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga harus diyakini bahwasanya ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya. Tetapi yang menyembuhkan semua penyakit itu Allah Azza wa Jalla. Ini penting keyakinan, ini yang paling penting, Pak. Sembuh itu dari Allah. Keyakinan, sembuh tidak sembuh itu kan urusan Allah. Kita hanya diperintahkan ikhtiar. Maka tawakal ini, Masya Allah, tawakal kepada Allah adalah inti daripada ruqyah itu sendiri. Makanya Bapak Ibu tentunya sering mendengar ya, hadis yang cukup panjang menceritakan tentang 70.000 orang dari umat ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ciri-cirinya mereka orang yang tidak meminta ruqyah. Di sini ada rinciannya meminta ruqyah seperti apa. Tidak menggunakan pengobatan dengan menempelkan besi yang dipanaskan. Tidak tatoyur. Tidak menganggap sial suatu benda, suatu tempat. Tidak menganggap sial tentang seseorang, tempat, waktu, arah tanpa dalil syar'i. Ini tatayur. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Intinya orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah mereka orang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah. Nah, di sini ruqyah dan pengobatan apapun Bapak Ibu. Bahkan ini ruqyah yang sifatnya syar'i atau pengobatan yang sifatnya mubah. Kita datang ke dokter, kita datang ke rumah sakit, ke klinik, maka yang paling penting adalah menguatkan tawakal kita kepada Allah, yakin bahwa kesembuhan itu dengan izin Allah. Ya, maka sekuat apapun Pak, sekuat apapun usaha seseorang, tapi kalau Allah belum mengizinkan tidak akan terjadi. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Himmah, keinginan yang sangat kuat itu tidak mungkin bisa merobek dinding-dinding takdir, tirai-tirai takdir. Artinya apa? Kita jangan jumawa. Ya, ada seseorang yang luar biasa, laki-laki perempuan soleh-soleh, hafidh-hafidhah, punya anak pinter, dipondokkan di tempat yang bagus, guru-gurunya bagus. Kalau Allah tidak mengizinkan dia jadi hafizul Quran, enggak jadi, Pak. Maka kita hanya wajib berikhtiar. Kita ini orang tua yang masih punya anak ataupun kakek nenek untuk cucu-cucu kita, khususnya orang tua, Bapak Ibu, kewajiban kita tidak memastikan anak harus jadi seperti kita, tapi kewajiban kita mendidik dengan cara yang terbaik. Jangan berhenti mendoakan dan titipkanlah anak kita kepada Allah yang senantiasa memegang hatinya. Itu saja. Nanti jadi apa ya terserah Allah. Anak itu bukan milik kita mutlak. Anak itu titipan, itu milik Allah. Maka tentunya terserah Allah bagaimana Allah menentukan masa depannya, memilihkan ujian yang akan dihadapinya, menentukan kadar rizki, kadar hidayah yang akan diberikan kepadanya. Kita hanya ikhtiar. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ruqyah yang pertama, ruqyah syar'iyah. Maka dengan ini mudah-mudahan kita bisa ruqyah mandiri, Pak. Oh ya, meruqyah diri kita atau meruqyah keluarga kita. Karena termasuk kebiasaan Nabi kalau istri-istrinya sakit itu ya diruqyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu interaksi yang romantis Pak suami istri adalah saling meruqyah ketika salah satu pasangannya itu sakit. Ya, nanti tata caranya secara sederhana nanti insya Allah kita sampaikan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, sekarang yang kedua adalah ar-ruqyah al-mamnu'ah, ruqyah yang dilarang, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan atau kebid'ahan atau yang tidak diketahui hakikatnya. Nah, di sini barakallahu fikum Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan
Wa ammar ruqal manhiyu anha fahiya ma kana fihi kalamul kufri awil majhul alladzi la yu'rafu ma'nah. Adapun ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang mengandung ucapan kekufuran atau ucapan yang tidak diketahui maknanya. Hati-hati Bapak Ibu, ucapan kekufuran, ucapan kekafiran. Ya, setan-setan itu punya nama, kemudian memberikan syarat agar namanya disebut, diagungkan. Bahkan ada sebagian ya melakukan taqarrub yang harusnya untuk Allah tapi diperuntukkan untuk mereka. Menyembelih binatang, darahnya harus dikucurkan di tempat tertentu, dagingnya harus ditanam atau kepalanya ditanam di tempat tertentu. Hati-hati Bapak Ibu, ritual-ritual seperti ini adalah ritual-ritual kesyirikan atau mengarah kepada kesyirikan. Ini sangat bahaya sekali. Ya, ritual seperti ini nanti bisa ngobatin orang atau nanti bisa kaya. Maka akhir-akhir ini lagi rame nih, wah pesugihan kan gitu kan. Pesugihan, wah penawarannya menarik ya Pak. Wah, akan jadi kaya tanpa tumbal. Akhirnya kan tanpa tumbal. Biasanya pesugihan itu identik dengan tumbal. Ini tanpa tumbal. Ini pesugihan putih. Wah, yang lain hitam, ini putih Ustaz, bener putih. Halal lagi. Wah, label-labelnya itu menarik itu. Ya, dan ini marah, masya Allah. Masya Allah. Di gunung ini, di gunung ini, dan menariknya Bapak Ibu, menariknya ya. Ternyata ketika ditampilkan nama-nama ada yang dari Duta Indah itu. Wah, siapa ini? Insya Allah nggak ada yang dari Jamak, insya Allah. Sempat ramai di gunung ini, gunung ini. Bahkan setan dengan pandainya Bapak Ibu mensyaratkan sesuatu yang maksiat. Ini kekafiran, ini kekufuran, kesyirikan. Syarat yang diterapkan itu adalah kemaksiatan. Hingga terkenal di satu tempat itu prostitusi dengan dalih pesugihan. Itu ada Pak. Ada yang pengalaman di sini. Ya, insya Allah nggak pengalaman. Kalau pengalaman hanya tahu, saya juga tahu Pak. Ya, di sebuah gunung kalau saya sebut nanti jadi masalah, nggak usah disebut, paham lah. Ya, ada yang murni kesyirikan, ada kesyirikan plus maksiat. Yang dulu saya pernah nanya mbah saya itu, gimana sejarahnya dulu kalau orang itu pengen cari pesugihan ke sana di gunung itu, ya, maka syaratnya nanti mandi tidak pakai baju dengan wanita yang bukan pasangannya. Syaratnya jangan sampai terjadi perzinahan, kuat nahan nafsu, kalau berhasil kaya. Nah, itu awalnya dulu. Dia itu sudah menyimpang juga, artinya bukan mendukung yang itu, bukan Mbak. Ini cerita asal usulnya. Bagaimana setan itu dengan lembut menggiring manusia jatuh dalam kesyirikan, ya minimal kemaksiatan dengan cara yang sangat lembut. Orang tidak sadar, pelan-pelan digiring ke situ. Sekarang malah menjadi syarat. Kalau pengen jadi kaya, mendapatkan kekayaan, maka harus berhubungan badan dengan wanita yang tidak dikenal. Bahkan disediakan di situ tempatnya, kalau nggak punya pasangan yang dibawa, ada disewakan di situ. Waliyadzubillah. Nah, ini ala kulli hal Bapak Ibu, harus betul-betul kita pahami ritual-ritual yang seperti itu. Baik untuk tujuannya mencari kekayaan, nanti kaya. Kalau pengen kaya, bayar. Masih terima bayaran loh Pak. Ya, kalau betul-betul dia bisa mengabulkan menjadikan orang kaya, kenapa enggak dirinya sendiri dibuat kaya, bagi-bagi jadi orang paling kaya di negeri kita ini kan? Enggak kan? Ala kulli hal Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, jadi ruqyah yang sifatnya syirkiyah seperti meminta tolong kepada jin dengan taqarrub padanya. Mau memberikan pertolongan dengan kita menyembelih binatang, menyebut namanya, melafalkan mantra-mantra tertentu untuk menghadirkan pertolongannya, yang ujung-ujungnya adalah ta'zim bukan kepada Allah, ta'zim kepada syaitan. Kadang syaratnya itu kekufuran, ya, membaca ayat Quran tapi bukan di tempat yang selazimnya, meletakkan mushaf di tempat yang najis, menulis ayat-ayat Allah dengan benda-benda najis, dengan kotoran atau dengan darah haid dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Syarat-syarat yang digunakan oleh syaitan. Ataupun ruqyah yang mengarah kepada kesyirikan dengan simbol-simbol aneh, raja-raja yang tidak jelas, atau dengan tulisan Arab tapi bismillah semua diputus, atau bismillah dibalik. Tulisannya harusnya bismillah tapi dibalik dari huruf terakhir. Daripada itu adalah tangkis, itu penghinaan Bapak Ibu. Dan semakin tinggi, semakin besar kita berani menghina ayat-ayat Allah, maka akan semangat setan membantu kita. Itu prinsipnya. Ya, semakin kita itu berani merendahkan ayat-ayat Allah, maka semakin semangat setan membantu kita.
Kemudian ruqyah bid'iyah, ruqyah yang tidak syirik, tidak kufur, tapi tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan. Tata caranya bisa jadi keliru, Bapak Ibu. Ya, harus dengan ini, dengan cara yang betul-betul tidak ada contohnya dan bisa mengarah pada kesyirikan. Ya, meruqyah kemudian membuka mata batin atau apa, ketika jinnya keluar dimasukkan ke botol. Ya, ini sudah masuk botol, Pak. Mana? Ada. Percaya juga dia, padahal nggak lihat, Pak. Ya, jadi praktik seperti ini kita hindari, walaupun terkadang bacaannya syar'i ya Pak, Al-Qur'an, asma-asma Allah, tapi tata caranya tidak sesuai dengan syariat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pembahasan berikutnya. Ruqyah itu bisa digunakan pada dua hal. Yang pertama yang sifatnya preventif, ruqyah al-wiqaiyah, untuk penjagaan. Ini ada beberapa contoh, diantaranya adalah langsung dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW membaca 3 kul ketika hendak tidur. Ini ruqyah termasuk Pak, tapi ruqyah yang sifatnya preventif. Ya, baca di telapak tangan kita 3 kul, kemudian tiupkan ke telapak tangan kita usapkan ke tubuh kita yang bisa dijangkau oleh tangan kita, dan lakukan 3 kali. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibaca, ya, dibaca ketika pagi dan petang 3 kul tadi. Kemudian zikir pagi dan petang, ayat kursi sebelum tidur, ini juga bagian daripada ruqyah. Jadi orang yang membaca ayat kursi di malam hari maka tidak akan didekat oleh syaitan sampai pagi hari. Membaca doa masuk rumah, membaca doa untuk anak-anak kita atau untuk diri kita. Kita berlindung pada Allah dari beberapa keburukan dengan doa yang diajar oleh Nabi. Dulu doa ini dibacakan pada Hasan dan Husain. Bisa kita baca Bapak Ibu, a'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini bagus. Kalau kita mendoakan anak atau cucu laki-laki dengan ungkapan u'idzuka. Kalau perempuan u'idzuki. Kalau untuk diri kita a'udzu, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari seluruh gangguan setan. Wahamah, dan dari hewan-hewan yang rusak, yang buruk, yang jahat. Wa min kulli ainin lamah, dan kita berlindung dari mata yang jahat, yang keji, dari mata yang hasad, dari mata yang menimbulkan dampak yang buruk, yaitu ain. Ini 3 kita berlindung dalam satu doa. Ini bagus Bapak Ibu. Ya, kalau kita memiliki sesuatu yang bisa membuat orang takjub, wah punya mobil baru nih, banyak-banyak doa Pak. Pandangan yang takjub tanpa diiringi dengan doa keberkahan bisa menimbulkan dampak yang buruk, baik mengenai orangnya atau mengenai bendanya. Ini bukan khurafat, ini dijelaskan oleh para ulama. Maka ain, kalau kita pikir-pikir secara logika, loh ini kok khurafat Ustaz? Karena ain itu mata bisa menimbulkan dampak buruk. Tidak bisa dideteksi dengan teknologi Pak. Bagaimana ini? Apakah matanya mengeluarkan asap atau bagaimana? Tidak bisa dideteksi. Tapi kata Rasulullah, andikan ada sesuatu yang bisa melampaui, mendahului takdir, maka itulah ain. Ya, dan ain ini masalahnya bisa dari mata kita manusia, bisa pandangan jin, bahkan bisa secara tidak langsung, ya, melalui layar-layar handphone kita. Makanya jangan terlalu vulgar dalam menampakkan nikmat, jangan ugal-ugalan. Ya, ada batasan-batasan privasi. Tetapi kita hidup di zaman di mana kita bukan hanya hidup di alam nyata, tapi kita juga hidup di alam maya, dunia maya, kan gitu Pak. Sedikit-sedikit upload kan gitu. Padahal ada bahaya yang mengancam. Ala kulli hal, banyak berdoa. Apalagi terkait dengan pekerjaan, harus menampilkan barang dagangan, kita harus tampil juga kan gitu kan. Kalau maksa seperti itu, maka banyak berlindung. Baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Doa manjur nih insyaallah. Baca, diajarkan pada keluarga kita. Kemudian seperti lewat di satu tempat diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana riwayat Khawlah binti Hakim, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Barang siapa yang lewat di satu tempat dan membaca doa itu, maka tidak ada yang membahayakan dia sampai ia melewati tempat tersebut. Enggak ada. Ini langsung dari Nabi, Pak. Kita percaya mana nih, omongan orang atau omongan Nabi? Kalau lewat suatu tempat kata orang, situ angker, situ bahaya, baca doa ini. Jadi bahaya di situ bukan mesti jin. Di situ banyak begal macam-macam. Baca doa itu, Pak. Jadi jangan hanya berpikir ini tentang jin, bukan hanya tentang jin, Bapak Ibu. Di tempat yang dikhawatirkan di situ ada rampok, ada begal dan lain sebagainya, atau di situ mungkin ada penampakan jin, baca doa itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini syariat langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manjur. Ya, jangan ngikuti kila wa qala. Kalau lewat di tempat yang angker nanti klakson 3 kali. Ya Pak Adi, klakson 3 kali. Kenapa? Nanti biar enggak ini, takutnya nanti ada yang nyebrang ketabrak. Jin enggak kelihatan nyebrang ketabrak, ya salah dia. Ya, yang penting kita membaca doa, Bapak Ibu. Ya enggak perlu kemudian kita permisi karena untuk kesopanan kita orang timur diajari kesopanan. Permisi Mbah, enggak lihat itu. Ya kalau jinnya usil. Wah, ini cucu nih. Dia permisi mas saya nih. Ikut dia ke rumah, bahaya. Kalau kita mengucapkan a'udzu bikalimatillah, insyaallah beres. Insyaallah beres. Ya. Jadi dulu ada orang datang ke rumah minta ruqyah untuk istrinya. Dia masuk rumah tuh perasaan sudah gak enak. Wah, ini bisa jadi gangguan jin ini. Saya baca apa ya, a'udzu bikalimatillah. Baca. Ketika ruqyah dia teriak-teriak, "Tadi kamu baca apa? Badan siapa? Tadi ketika masuk rumahmu." Cerita dia, Pak. Ya. Masya Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah luar biasa. Masya Allah. Ini saya juga pernah punya pengalaman, Bapak Ibu. Pengalaman meruqyah ibu-ibu. Saya sekaligus juga teringat dengan hadis Nabi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berboncengan dengan sahabat. Jadi tawaduknya Nabi itu, ketika naik keledai, naik kuda atau naik kendaraan itu biasa boncengan siapapun. Ini kan nggak mungkin dilakukan oleh presiden ya Pak. Nabi Muhammad itu biasa, kadang boncengkan Ali, kadang Mu'ad bin Jabal, kadang Ibnu Abbas, itu biasa itu. Orang besar ini boncengkan siapapun. Nggak ada namanya jaim-jaim, itu Rasulullah, Masya Allah itu. Nah, suatu saat ketika berboncengan dengan seorang sahabat, tergelincir nih kaki himar keledainya. Seorang sahabat tadi mengatakan, celaka syaitan, ta'isha syaitan. Rasulullah mengatakan, jangan ngomong, nggak usah sebut nama syaitan. Nggak perlu dibesar-besarkan setan. Kalau semakin dibesar-besarkan, ya Bapak Ibu, nanti gede kepala dia. Dibesar-besarkan lewat penyebutan sampai dibuat film, ya kan? Bangkit pocong setelah 40 hari atau apa? Oh, akhirnya di mana-mana ada pocong kan gitu. Jangan besar-besarkan. Kata Rasulullah, jangan bilang ta'isha syaitan, tapi kata-kata bismillah, sebutlah nama Allah. Sebut nama Allah. Karena kalau kamu menyebut nama syaitan ketika terjadi sesuatu di jalan, maka setan akan besar sebesar rumah. Tapi kalau kamu sebut nama Allah, maka setan akan mengecil sekecil lalat. Ada ibu-ibu yang punya keluhan, setiap mata terpejam itu langsung nampak gambar-gambar, ya seperti patung-patung yang ada di Bali sana itu Pak, yang giginya panjang macam-macam. Oke, di ruqyah kemudian saya ajari doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca sebanyak-banyaknya Ibu. Oke, sekarang coba pejamkan mata, masih melihat? Masih Ustaz, tapi kecil jauh sekali. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini subhanallah, kita tidak punya kekuatan apa-apa, kita hanya membantu apa-apa yang diajar oleh Nabi. Masya Allah. Ini kekuatan Al-Quran dan doa yang diajar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, jadi ruqyah untuk preventif, wiqaiyah, penjagaan. Ya, khususnya ketika kita mau tidur, ya, ke tempat yang buruk, masuk di tempat yang kotor. Doa-doa yang kita baca masuk rumah, doa yang kita baca adalah bentuk ruqyah. Pada hakikatnya adalah ruqyah untuk wiqaiyah, untuk perlindungan. Baik, kemudian yang kedua ar-ruqyah al-ilajiyah, yang sifatnya kuratif, untuk penyembuhan, dan dalilnya sangat banyak. Ada seorang sahabat yang meruqyah kepala suku. Satu saat rombongan para sahabat lewat di sebuah kabilah, ya, di satu suku mereka minta agar dijamu.
Karena yang seperti ini biasa di dunia Arab, Bapak Ibu. Tanda kemuliaan seseorang itu adalah menjamu tamu, musafir yang lewat. Ini mereka pelit sekali. Qadarullah, kepala sukunya disengat atau digigit. Disengat atau gigit binatang yang beracun atau berbisa. Saya lihat kalian adalah orang-orang soleh, orang yang bisa mengobati. Akhirnya diruqyah dengan Al-Fatihah. Sembuh, Pak, karena keyakinannya kuat. Nah, kita ini kan kadang-kadang nggak yakin, bener nggak sih sembuh sih Al-Fatihah kok, kan itu, nggak yakin itu loh. Ini Al-Fatihah dibaca langsung sembuh. Mensyaratkan kalau ruqyah nanti dikasih ini ya, makanya nanti ada pembahasan apa hukum mengambil upah dari pekerjaan ruqyah. Ada pembahasannya. Jadi ruqyah dengan Al-Fatihah, ketika hal ini sampai kepada Rasulullah mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Rasulullah mengatakan, bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Jadi pertanyaannya bukan heran, kok tahu sih? Tahu aja sih kamu, kalau bahasa kita, tahu aja sih kamu kalau Al-Fatihah itu ruqyah, gitu loh bahasanya, Pak. Tahu aja sih kamu kalau Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah. Ini manjur, Pak, membaca Al-Fatihah. Ya, jadi ruqyah untuk penyakit fisik, gangguan sihir, untuk ain, penyakit ain yang ditimbulkan oleh ain, ruqyah untuk gangguan jin. Ruqyah untuk penyakit fisik, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isyu anta syafi la shifa illa shifa'u shifa la yughadiru saqama. Rasulullah juga pernah diruqyah oleh malaikat. Dalam mimpinya malaikat datang dan bertanya, kamu sakit wahai Muhammad? Iya, saya sakit. Sesungguhnya kamu sedang disihir oleh seorang laki-laki namanya Labid bin Al-Asam dengan media rambut dan gigi-gigi sisir Nabi dikumpulkan, dibungkus dengan sesuatu dari entah pelepah atau apa, selaput kurma atau apa itu, Pak. Jadi membungkus rambut Nabi, rontokan rambut dan gigi sisir Nabi oleh Labid bin Al-Asam, dimasukkan di sumur Darwan, ditindih dengan batu. Itu Rasulullah merasakan dampaknya, maka sihir itu nyata. Ini penting sekali. Jadi memang tidak semua dukun itu asli, Pak. Ada dukun abal-abal, ada dukun yang punya koneksi dengan setan itu ada. Makanya yang gaib itu ada. Maka kalau kita tidak percaya pada dukun, maksudnya memang dukun abal-abal, tapi ada dukun yang punya koneksi dengan syaitan, ada punya khaddam. Ya seperti itu. Kita percaya bukan berarti mengikuti, tapi kita percaya hal-hal yang gaib. Rasulullah pernah disihir. Maksud kita mengatakan sihir nggak ada? Anda bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sihir itu ada. Al-Baqarah ayat 102 bicara tentang sihir, berbicara tentang sejarah sihir yang ada di Babylon pada waktu itu. Ada dua malaikat, Harut dan Marut, silahkan baca tafsirnya. Ya, Rasulullah pernah disihir selama 6 bulan, Pak. Makanya jangan berpikir kalau sudah sholat berjamaah, orang soleh, dekat dengan Allah, itu tidak menjadi sasaran sihir. Belum tentu. Kalau Allah mengizinkan, tembus, karena itu bagian daripada ujian Allah. Kita hanya usaha, sekali kita hanya ikhtiar. Maka nggak perlu sombong. Oh, saya sudah soleh, silahkan sihir saya. Jangan, nggak perlu sombong. Semua dengan izin Allah. Siapa kita dibanding Nabi kita Muhammad? Nabi Muhammad pernah tersihir. Tapi para ulama sepakat sihir beliau itu tidak sampai masuk wilayah syariat, akhirnya berbicara sesuatu di luar kontrol sehingga masuk dalam hukum Islam, tidak. Jadi Rasulullah itu hanya ragu apakah beliau melakukan ini atau tidak, apakah beliau sudah dalam keadaan junub mendatangi istrinya atau tidak. Ragu Rasulullah akibat sihir tersebut. Sampai kemudian Rasulullah merintahkan Ali mengambil buhulnya, buhul diambil, kemudian dibacakan surat An-Nas dan Al-Falaq, satu ayat membuka satu ikatan, satu ayat buka satu ikatan. Maka di antara surat yang sangat ampuh menangkal dan mengobati sihir adalah An-Nas dan Al-Falaq. Jangan lihat pendeknya, Pak, tapi ini pernah digunakan Nabi untuk menghancurkan buhul. Nabi sendiri yang melakukan untuk menghancurkan buhul yang dibuat oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-Asam. Kemudian berikutnya tata cara ruqyah. Kita sampaikan secara singkat. Pertama, luruskan niat, ini penting. Ruqyah untuk diri kita atau orang lain, luruskan niat. Ruqyah itu bagian daripada doa. Doa apa hukumnya, Pak? Ibadah. Untuk mendapatkan pahala. Sembuh dan tidak itu urusan siapa? Urusan Allah. Luruskan niat. Ya, baik yang beruqyah atau yang diruqyah, luruskan niat. Kedua, memulai dengan zikir. Karena doa dianjurkan untuk tahmid, bagus sholawat sebelum baca ayat, belum menyampaikan doa, karena ruqyah itu doa. Kemudian baca ruqyahnya, ayat-ayatnya, doa-doanya, bisa dibaca Al-Fatihah,
Kemudian diikuti dengan ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, 3 Qul, ditambah Al-Kafirun. Ya, boleh membaca ayat Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah syifa, adalah obat. Membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma rabban nas, atau a'udzu bikalimatillah, atau bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, ini juga bagus, bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, untuk diri kita, ya. Kemudian bisa dengan cara meniup. Baca Al-Fatihah, ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu bisa. Atau tiupan dengan meludah ringan, nafas atau tafal. Seperti ini. Boleh baca ayat kemudian ditiupkan dengan sedikit air liur. Enggak usah tebel-tebel, Pak. Apalagi ngobatin orang. Wah, ini matanya mana? Semprot ya, ini. Itu dukun. Boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan ya meruqyah membaca ayat sambil meniupkan tiupan diiringi dengan air ludah yang tipis, itu khusus bagi Nabi. Itu sebagian ulama. Sebagian ulama enggak masalah. Bukan karena air liurnya kita, tapi keberkahan ayat itu, Pak. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan liur yang barokah itu liurnya Nabi. Ya, kata kalau kita wallahu a'lam. Ya, ala kulli hal ada perbedaan, tapi boleh. Jadi meniupkan tiupan setelah membaca ayat pada bagian yang sakit, mengusap bagian yang sakit, ya, mengusap, megang. Kalau nggak bisa dijangkau, nggak usah dipegang, Pak. Ini sakit belakang, waduh susah Ustaz, nggak usah dipegang. Ya, memegang, mengusap, meniup bagian yang sakit kalau memungkinkan. Boleh meruqyah dengan media air, ya, minyak zaitun. Boleh, bahkan Syekh Abdurrahman Al-Barrak mengatakan boleh meruqyah dengan media makanan. Orang sakit ada makan diruqyah untuk dimakan, boleh. Ya. Kemudian air itu bisa dipakai untuk minum atau dituangkan di tempat yang sakit. Imam Ahmad, sebagaimana pengakuan anaknya yaitu Abdullah, ayahku yaitu Imam Ahmad bin Hambal, ketika meruqyah dengan media air, sebagian diminum, sebagian diguyurkan ke kepalanya. Rasulullah suatu saat ketika salat disengat kalajengking, Rasulullah marah, la'anallahu al-aqrab, Allah melaknat kalajengking ini karena tidak tahu mana yang salat, mana yang enggak salat. Orang salat pun disengat, ini hewan apaan ini? Kan gitu kan? Ini hewan apaan ini? Kita qarab salat kepada Allah disengat. Akhirnya Rasulullah minta kepada Ali dibawakan air, ya setimba atau apa, tentunya mungkin belum ada plastik pada waktu intinya setimba lah air gitu. Diruqyah, dicampur dengan garam, kemudian disiramkan tempat yang sakit. Sebelum itu dibacakan 4 Qul, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, dan disiramkan tempat yang luka. Maka sebagian ulama berfatwa, sebagian tidak semuanya, boleh menggunakan air ruqyah untuk disiramkan di tempat-tempat yang dirasakan sering muncul bahaya, Pak. Misalnya sering muncul penampakan, wah, gitu, di rumah, itu di pojok angker, Ustaz. Itu bekas gudang itu, nggak usah dibesar-besarkan, tapi ruqyah aja langsung dengan surah Al-Baqarah bacaan, dan ini direkomendasikan. Cara ini langsung secara spesifik, Pak. Al-Baqarah, rumah yang dibacakan Al-Baqarah maka setan-setan yang buruk akan kabur itu ada hadisnya. Atau memakai fatwa sebagian para ulama, tidak semua ulama, dibacakan kemudian dimasukkan semprotkan di tempat yang perkirakan sering muncul gangguan, tidak masalah. Ada fatwa ya sebagian para ulama, di antara Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Jibrin. Ya, Syekh Abdurrahman Jibrin, beliau memberikan fatwa boleh menggunakan air, bukan hanya diminum tapi disiramkan di rumah atau bagian tertentu. Yang penting jangan terlalu membesarkan syaitan, Bapak Ibu. Sabar yang penting. Ada ibu-ibu yang telepon saya, Ustaz, rumah saya ini kan beberapa tahun disewa oleh orang kafir, Pak, orang Korea gitu ya. Sekarang tidak diperpanjang sewanya, saya masuk di sana banyak bekas-bekas maksiat, minuman-minuman keras itu botol-botolnya berserakan di mana-mana. Ketika saya masuk awal-awalnya aman, berikutnya sering ada gangguan. Gangguannya lumayan. Jendela buka sendiri, keran buka sendiri, ada orang nyapu, ada orang ini. Telepon, tolong ke rumah, minta tolong diruqyahkan. Saya bilang, ibu ruqyah sendiri saja. Ya, itu gangguannya apa? Gangguannya ini. Saya tanya, ibu bisa nyapu enggak? Bisa. Gitu. Bisa enggak keran?
Bisa buka jendela, bisa, berarti sama. Ya, mereka bisa, ibu juga bisa. Cuma bedanya nggak kelihatan. Oh ya juga ya. Ya kan bisa kan gitu. Oh ya bisa. Oke. Ibu Ruqyah dibaca ini. Nanti setelah 1 pekan kita komunikasi lagi. Baik, setelah 1 pekan telepon lagi. Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Gimana rumah ibu? Tambah parah Ustaz. Tambah parah. Wah, tambah parah ini. Sekarang Ruqyah lagi, jangan nyerah 1 bulan. Wah, ini kalau udah nyerah udah nggak tahu nih. Ya. Jadi saya pengen dia nggak menggantungkan pada ustaz, betul-betul yakin sama Allah, karena dia juga bisa baca Al-Quran 1 bulan. Ya, 1 pekan tambah 3 pekan lagi, 1 bulan. 1 bulan telepon ustaz. Ya, alhamdulillah sekarang aman, nggak ada gangguan. Alhamdulillah. Nah kita kadang-kadang baru 2 hari dah, wah dah ketakut dah ini, terus. Makanya kalau ada rumah angker dijual murah nggak apa-apa tuh Pak. Bismillah diruqyah terus. Tapi kadang-kadang kita sudah terbangun mental takut sejak kecil Pak. Film-film horor itu kan, orang mati bangke dipukul nggak kena tembus, itu kan kayak gitu tuh, tembus dinding. Itu kan di film horor. Padahal Rasulullah mengatakan kalau maghrib itu rumah itu ditutup, jendela tutup, pintu tutup, setan nggak akan bisa masuk rumah. Itu Masya Allah. Ya, cuma film itu kan mendominasi pikiran kita. Jangankan ibu-ibu, ya, security yang kumisnya segini aja takut Pak. Itulah ya fenomena di negeri kita. Makanya bentuk-bentuk setan itu yang macam-macam. Dari yang ngesot, yang loncat, yang jungkir balik, ya, semuanya ada. Ala kulli hal Bapak Ibu. Jadi bisa seperti itu, diulang sesuai dengan hajatnya. Baik. Ruqyah rumah sudah kami sampaikan. Beberapa ruqyah yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Boleh Ustaz menulis di piring kemudian dikasih air diminum, terjadi perbedaan. Kalau Syekhul Islam malah membolehkan. Sebagian ulama mengatakan bid'ah. Di situ tidak diajarkan hal-hal yang terjadi perbedaan. Kalau ragu nggak usah dilakukan. Tapi intinya ruqyah yang paling memberikan dampak adalah ruqyah yang dibacakan. Ini yang memberikan dampak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah mengambil upah ini tidak terlalu penting, tapi intinya boleh mengambil upah dari ruqyah. Tata cara ruqyah, bolehkah memukul ketika meruqyah, mengajak bicara orang yang kesurupan, boleh atau tidak? Selama tidak membahayakan. Memukul bagian-bagian tertentu yang tidak membahayakan orangnya. Ya lagi ini kerasukan, malah dipukul kepalanya. Udah ini orangnya mati juga Pak. Saya pernah meruqyah, walaupun ya sudah lama ya Pak. Karena guru-guru saya mengatakan, dah Taqiyuddin kamu nggak usah ruqyah, biar serahkan pada Allah. Kamu belajar aja kamu belajar ilmu syar'i, dimatengkan ilmunya. Ruqyah serahkan sama ini. Karena kita ngurusi orang waras saja susah katanya. Ya sudah, saya fokus di situ. Pernah meruqyah dengan salah seorang ustaz. Ketika meruqyah Pak, ini yang diruqyah malah meludahi yang meruqyah. Emosi akhirnya dicekik Pak. Jangan mati beneran dia. Jadi boleh melakukan. Bahkan Imam Ahmad, Bapak Ibu sering mendengar Imam Ahmad ketika dilapori ada orang kerasukan, Imam Ahmad gak datang, cuma titip sendalnya. Ini sendalku bawa. Jin tadi yang masuk ke jasad orang itu ketika melihat sandalnya Imam Ahmad dah takut Pak. Lihat sandalnya orang soleh dah takut. Masya Allah. Ya Syekhul Islam membolehkan dengan pukulan-pukulan ringan atau pijitan-pijitan di tempat tertentu. Karena Masya Allah pijit di titik ini per titik ini biasanya setan ketakutan. Di saraf-saraf kaki, di antara jari-jari kaki dimasukkan benda tertentu, kita tekan akan kesakitan. Bapak Ibu bisa praktek. Nanti kalau jin reaksi susah keluar. Kadang baca ayat kursi nirukan dia. Beberapa hari yang lalu saya terpaksa karena diminta itu. Saya asli nggak mau Pak. Ya, nggak mau meruqyah. Tapi kalau sudah mentok, terpepet ya gimana lagi kan? Boleh memencet bagian-bagian tertentu yang itu saraf dan itu menyakiti. Bisa bagian sini nih, seperti ini tekan bisa, atau antara jari-jari kaki dimasukin pena atau kayu, tekan pelan-pelan aja, jangan patah nanti. Pelan aja, dimainin gini nanti sambil dibacakan. Insyaallah bismillah keluar. Bismillah. Wah ini jadi tukang ruqyah semua nanti. Intinya minimal kita meruqyah diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu, ruqyah mandiri. Ala kuliah Bapak Ibu, tentang ain ini panjang pembahasannya, saya kira cukup karena waktunya tidak mencukupi, sudah melewati jam 6. Mudah-mudahan ini sebagai
sebagai thaqafah pengetahuan kita bisa meruqyah diri kita, istri kita, anak-anak kita ketika dibutuhkan. Dan ingat catatan terakhir, ruqyah bukan hanya identik dengan jin, tapi ruqyah adalah pengobatan dengan bacaan untuk penyakit apapun. Kanker, bacakan ruqyah. Orang kena apa, bacakan ruqyah. Biidznillah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan yang sempurna untuk kita semuanya yang sedang hari ini, yang hari ini sedang diuji dengan sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahala baginya. Baik, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afwan.